Supply and demand yang mempengaruhi nilai tukar mata uang. Jadi, ini saya singkat saja. Jadi, supply and demand tidak hanya berlaku kepada komoditi, tetapi juga kepada uang ya, kepada uang. Kalau dalam pandangan ekonomi syariah, uang bukan suatu komoditas, maka dia tidak bisa diperdagangkan sebagaimana barang dagangan ya. Tapi ini sebagai pengetahuan saja. Mata uang seperti dolar, euro, pound sterling, atau dinar, atau peso, atau yen, itu bisa diperdagangkan dan permintaan dan penawarannya itu mengikuti hukum penawaran dan permintaan di ekonomi mikro. Oke. Di tabel ini kita sedang membicarakan euro. Kita bisa melihat siapa saja yang membutuhkan euro dan siapa saja yang menjual euro atau menawarkan euro. Sesuai dengan posisinya masing-masing, kita bisa melihat orang-orang atau pihak-pihak yang menawarkan euro atau yang ingin melepaskan euro adalah misalkan US exporter. Jadi eksporter. Kenapa? Karena dia baru dapat euro. Dia baru menjual barangnya ke Eropa sehingga dia dapat euro banyak dan butuh segera dikonversi ke dolar. Kemudian European Direct Investors. Jadi European Direct investor langsung Eropa. Mereka datang ke Amerika dalam konteks ini atau mereka datang ke Indonesia. Maka yang mereka bawa adalah euro, maka mereka ingin membuang euro, ingin menjual euro. Untuk ditukarkan dengan, kalau dia datang ke Indonesia, dengan rupiah, kalau dia datang ke US, dia menginginkan dolar. Kemudian US foreign investors limiting profits. Jadi, investor Amerika di luar negeri yang mengirimkan keuntungannya ke Amerika. Kalau US-nya kita ganti Indonesia, itu seperti yang dilakukan para TKI. TKI misalkan di Hong Kong, mereka dapat dolar Hong Kong. Ketika mereka mengirimkan uangnya ke Indonesia, berarti mereka ingin membuang dolar Hong Kong. Mereka ingin menjual dolar Hong Kong. Mereka adalah supplier dolar Hong Kong. Kan nggak mungkin mereka mengirimkan dolar Hong Kong ke kampungnya, terus orang tuanya atau kakeknya mendapatkan dolar Hong Kong, dan dibawa ke pasar tentu saja tidak akan laku. Jadi mereka adalah pihak-pihak yang menawarkan euros dalam konteks tabel ini. Kemudian European Portfolio Investors. Investor portofolio Eropa. Ya, sama seperti European Direct Investor sebenarnya, cuma investasinya itu di investasi surat berharga ya. Penjelasannya sama seperti di atas, cuma bentuk investasinya yang adalah investasi surat berharga. Jadi kalau yang pertama, European Direct Investors, mereka menginvestasikan langsung, misalkan bikin pabrik, atau akuisisi perusahaan, atau buka kantor cabang dan seterusnya. Tapi kalau portfolio investors, mereka masuk ke stock exchange atau masuk ke pasar saham lokal, dan kemudian mereka membeli saham-saham lokal. Kemudian bear speculators who expect euro goes down. Dia adalah spekulator-spekulator yang menginginkan euro turun. Ya, menginginkan euro turun. Jadi mereka membuang euro. Harapannya ketika euro turun, mereka akan mereka menganggap atau mengharapkan ya, bukan mengharapkan, tapi memperkirakan euro akan turun, maka mereka buang euro. Mereka sukanya pegang dolar. Ketika mereka membuang euro, pegang dolar, kemudian ternyata euronya turun beneran, maka
baru mereka konversikan lagi, tukarkan dolarnya lagi ke euro sehingga mereka mendapatkan lebih banyak euro. Balikannya di sisi kanan. Oke, kemudian di tengah-tengah ada arbitrators atau government intervenors. Jadi mereka adalah pihak atau Bank Indonesia kalau di Indonesia, yang mengintervensi nilai tukar rupiah pada titik tertentu. Mengapa Bank Indonesia mengintervensi? Alasannya ada dua. Alasan pertama, mandat undang-undang ada di Undang-Undang BI. Alasan kedua adalah stabilisasi nilai tukar. Oke. Stabilisasi nilai tukar dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga ya stabilitas keuangan di Indonesia. Ya, ini penjelasan yang tadi. Jenis-jenis pasar uang ada interbank market, broker market, forward exchange market, dan future market. Kita lihat satu-satu. Interbank market. Sebagian besar transaksi mata uang asing dilakukan melalui pasar uang antar bank. Ya, ini cukup jelas. Klien membutuhkan dolar, kemudian datang ke bank lokal X, bank besar penyedia jasa. Kemudian bank lokal X ke bank besar penyedia jasa pertukaran uang asing. Kemudian baru bank besar Y, ya, ini bekerja sama dengan bank, agen, atau broker untuk membeli mata uang asing yang dibutuhkan. Ini proses besarnya ya. Nah, ini contohnya saya lewat. Broker market berisi perusahaan yang secara khusus menyediakan jasa kepada bank-bank yang aktif dalam pasar uang luar negeri. Oke, jadi kalau ada bank yang besar, mendunia, tapi nasabahnya tidak ada, itu bukan berarti memang nasabahnya tidak ada, tapi mungkin nasabahnya adalah bank. Jadi banknya bank. Oke. Nah, inilah banknya bank dan mereka mungkin adalah broker pasar uang untuk bank-bank yang lebih kecil. Para broker mempertemukan para penjual dan pembeli mata uang asing dalam bentuk tabungan atau deposito di bank. Oke. Ya. Kalau kalian atau mahasiswa semuanya punya aplikasi DBS misalkan, atau aplikasi bank apapun misalkan, bisa membeli atau menukarkan mata uangnya ke mata uang asing dan kemudian menyimpannya sekaligus di bank tersebut, berarti fungsi yang kedua ini sudah ada di aplikasi kalian. Oke. Kalau dulu mungkin ya pertemuannya membutuhkan waktu, proses itu ya, proses proses tukar menukarkannya membutuhkan waktu berhari-hari atau beberapa lama. Sekarang bisa dilakukan dalam hitungan detik. Oke. Meskipun di HP itu kelihatannya hanya pencet-pencet tombol, tapi secara real bank-bank tersebut sebenarnya mereka berfungsi sebagai broker. Oke, setengah dari pelaku di pasar uang adalah broker. Istilah teknis saya lewat. Pasar forward memungkinkan bank-bank, perusahaan atau personal untuk melakukan transaksi forward, transaksi di masa yang akan datang dengan kontrak yang sudah disetujui hari ini dengan tingkat nilai tukar hari ini atau fixed exchange rate. Ya, jadi ada istilah forward di sini. Ya. Saya jelaskan cepat. Spot rate, jadi tukar menukar. Spot rate-nya tidak akan berubah. Dan settlement-nya, pemindahan dananya itu maksimal 2 hari. Jadi Bank A dan Bank B
itu bertukar mata uang asing, ketika rate-nya sudah disetujui, maka pemindahan fisik atau settlement-nya, penyelesaiannya harus selesai dalam waktu 1-2 hari. Ada juga yang disebut forward rate. Oke, jadi sudah disetujui rate-nya berapa, kemudian settlement-nya sesuai dengan kesepakatan ya. Jadi kalau spot rate 1-2 hari, forward rate sesuai dengan kesepakatan. Kemudian apa itu future market in currencies? Sama seperti forward, hanya saja berbeda dalam hal nilai uang yang diperdagangkan tetap 5.000 hingga 100.000 US dollar tergantung jenis mata uangnya. Jadi ada batasan nilai uang ya, untuk future. Jatuh tempo ditentukan di awal dengan jelas, misalnya 3, 6, 9, dan 12 bulan. Jadi periodenya, cycle-nya jelas ya. 3, 6, 9, dan 12. Future contract cocok untuk individu dan perusahaan. Selain itu, broker juga dapat meminta jaminan dari pihak yang bertransaksi. Oke. Jadi cenderung kecil ya untuk future. Kalau forward lebih besar. Atau tidak terbatas, sesuai dengan kesepakatan. Future contract options adalah fitur tambahan di mana para pihak memiliki hak untuk menjual atau menjual mata uang yang diperjualbelikan baik sebelum atau tepat pada saat jatuh tempo atau maturity date. Oke. Ya, jadi ketika katakanlah pihak 1 dan 2 menukarkan mata uang asing sebesar 5.000 US dollar dalam tempo 3 bulan. Jadi settlement-nya itu akan diselesaikan dalam tempo 3 bulan. Ketika belum sampai 3 bulan, salah satu pihak pembelinya gitu ya, ingin menjual hak beli itu ke pihak lain, boleh ya, boleh. Itu yang dimaksud dengan option. Oke. Kenapa nilai mata uang itu bisa naik, bisa turun? Ya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Yang pertama adalah purchasing power parity. Nilai tukar adalah kompensasi perbedaan tingkat inflasi. Inflasi, ingat, adalah nilai mata uang ya, naik turunnya nilai mata uang karena faktor tertentu. Maka naik turunnya nilai tukar itu dipengaruhi oleh inflasi di suatu negara. Misalkan inflasi di Indonesia dan di Singapura. Inflasi di Indonesia itu lebih tinggi daripada Singapura. Maka nilai tukar Indonesia terhadap dolar Singapura cenderung menurun. Nilai tukarnya cenderung menurun ya. Mengapa? Karena inflasi kita lebih tinggi. Ya, inflasi kita lebih tinggi, nilai kita terkoreksi oleh inflasi tersebut, nilai mata uang kita terkoreksi oleh inflasi tersebut, sehingga nilai mata uang rupiah kita cenderung lemah. Sehingga ketika ditukarkan ke dolar Singapura, maka nilai tukar kita lebih rendah atau menurun. Kemudian yang kedua adalah International Fisher Effect. Nilai tukar adalah kompensasi perbedaan tingkat suku bunga. Oke, jadi ini lebih advance lagi. Jadi kalau inflasi itu langsung ya, langsung terlihat dari daya beli mata uang tersebut. Kalau tingkat suku bunga itu mempengaruhi nilai mata uang, tapi tidak secara langsung. Mengapa tingkat suku bunga itu mempengaruhi nilai mata uang? Karena suku bunga itu rendah tingginya mendorong orang untuk berinvestasi atau menabung. Mendorong orang untuk berinvestasi atau menabung. Ketika orang lebih cenderung berinvestasi, maka ketika suku bunganya rendah, maka orang cenderung berinvestasi. Ya,
Mengapa? Kalau disimpan tentu saja tingkat suku bunganya, returnnya rendah, maka mereka lebih suka menginvestasikan. Ketika diinvestasikan, maka akan memutar roda perekonomian dan pada gilirannya akan meningkatkan nilai tukar mata uang tersebut. Oke, kita sudah tahu bahwa tukar-menukar mata uang asing memiliki resiko. Sekarang bagaimana lindung nilainya? Bagaimana melakukan lindung nilai terhadap mata uang? Kalau kita sebuah perusahaan, maka yang bisa dilakukan adalah satu risk avoidance. Satu, menggunakan aset lokal. Oke, jadi kalau kita perusahaan, kita beli bahan baku atau sebagian dari bahan baku dari luar negeri, cara untuk mengurangi naik turun nilai mata uang asing adalah kita menggunakan lebih banyak produk lokal, sehingga volatilitas naik turun harga produk kita lebih terjaga, sehingga kita tetap bisa bersaing di pasar. Kedua, risk adaptation, meningkatkan harga jual produk atau mencari supplier lain. Jadi kita tidak mengubah maaf. Yang pertama aset lokal ya. Aset lokal. Ya, kita mencari aset lokal bukan barang ya, tapi modal ya, pemodal-pemodal, dana-dana, funding-funding dari lokal. Sehingga ketika kita harus mengembalikan pinjaman tersebut, kita tidak terkena naik turunnya nilai mata uang asing. Yang kedua, risk adaptation, meningkatkan harga jual produk, mencari supplier lain. Jadi, termasuk di dalamnya risk adaptation adalah mencari supplier lain yang tadinya supplier dari luar negeri jadi dalam negeri. Harga jualnya tadinya 5.000 jadi 7.000, dinaikkan ya. Nah, itu adaptasi. Atau harga jualnya tidak berubah tapi volumenya turun, itu bisa juga. Itu masuk risk adaptation. Yang ketiga, risk transfer. Transfer resiko, yaitu melalui proses future atau forward. Ya, tadi ya. Jadi ketika kita harus bertransaksi internasional, kita menggunakan future atau forward, kita mengamankan transaksi di masa depan, ya, transaksi-transaksi di masa depan dengan rate atau nilai tukar yang sudah kita sepakati bersama di saat ini. Kemudian diversification, ya, diversifikasi, jadi memperbanyak produk. Yang tadinya produknya satu, dengan adanya naik turun nilai tukar mata uang asing, kita membuat produk-produk lain yang lebih banyak kandungan lokalnya dan lebih menarik, sehingga kerugian di satu produk bisa ditutupi oleh keuntungan di produk yang lain. Oke, ini kesimpulannya, foreign exchange adalah setiap instrumen yang dipakai untuk melakukan tukar-menukar mata uang. Ada dua jenis foreign exchange market, pasar uang terbang, and futures options, perdagangan saham dan komoditas. Jadi pasar uang antara bank, pasar uang, dan pasar modal. Pasar uang dan pasar modal. Pasar modal di sini instrumennya adalah future dan options. Future dan forward. Future dan forward ya. Oke. 3. Para pelaku pasar uang internasional adalah satu bank. Oke. Berperan sebagai trade directing, spekulator, dan hedgers. Ini 4 ya. Iya, ada 4 ya. Bank, spekulator, lembaga penjamin, dan pemerintah. Arbitragers. Di arbitrase yang suka mengintervensi. Pemerintah dalam hal ini bisa Kementerian Keuangan atau lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk intervensi pasar mata uang asing. Di Indonesia, lembaganya adalah Bank Indonesia. 4. Exchange rates are determined by the activities of these 5 groups. Ya, nilai tukar ditentukan atau berubah-ubah tergantung kegiatan dari
5 pihak ini, bank, spekulator, hedgers, dan arbiter. Oke, sampai sini saya kira cukup. Terima kasih. Kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang.